Tapi orang-orang yang hidupnya betul-betul iman dan takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, apapun masalahnya. Orang bertakwa juga kena masalah. Jangan dibilang kalau orang bertakwa nggak kena masalah. Karena dalam kehidupan ini yang paling berat masalahnya orang bertakwa. Asyaddul bala al-anbiya, tsumal amsal, atau kama qala sallallahu. Yang paling berat ujiannya itu para nabi, terus yang mirip-mirip nabi, terus yang mirip-mirip nabi. Semakin mirip nabi semakin banyak ujiannya, tapi nggak pernah ujian jadi masalah. Contoh Nabi Yunus alaihissalam, di atas kapal diuji harus dilempar ke laut. Itu ujian ringan atau berat? Berat. Di atas kapal dilempar ke laut. Kalau dalam benak manusia bayangannya adalah is dead, tewas, meninggal. Tapi karena beliau adalah orang yang bertakwa dan bukan sembarang orang yang bertakwa, beliau nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, maka nggak sampai disentuh air laut, udah kasih solusi, diambil ikan paus, dibawa ikan paus, solusi teratasi, nggak tenggelam, ya nggak sampai kemasukan air. Cuman ada masalah lagi. Masalahnya apa? Ya berada dalam perut ikan, nggak tahu kapan keluar. Tapi karena bertakwa, Allah kasih solusi. Ikannya diperintah, bawa hambaku ini ke tepi laut. Masya Allah. Coba kalau ditolong sama kapal di tengah laut, masih harus berjuang itu sampai ke tepian, menghadapi ombak, badai dan lain sebagainya. Tapi Allah kirim ikan paus. Ikan pausnya disuruh antarkan tuh sampai ke tepi. Sampai di tepi, Allah udah siapkan makan dan obat-obatnya itu. Multivitaminnya udah siap di tepi laut. Kenapa? Orang yang bertakwa. Nabi Nuh alaihissalam, karena orang yang bertakwa, dikasih sama Allah Ta'ala keselamatan, dipindahkan ke suatu tempat yang penuh barokah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, masalah, bukan gak masalah, tapi Allah kasih solusi. Apinya disuruh bersahabat, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kamu saya perintahkan, kata Allah Ta'ala, jadi dingin ya, tapi yang menyelamatkan, bukan sekedar dingin. Oh, itu kalau ada tuh rumah tangga hampir bubar gara-gara rebutan AC. Suaminya suka AC, istrinya nggak suka AC. Sampai akhirnya pisah ranjang gara-gara AC. Serius ini, saya nggak guyon, ada bener nih ya. Pisah ranjang, artinya sampai-sampai kamarnya berbeda. Satu kamar nggak pakai AC, satu kamar pakai AC. Yang suami tidur di kamar ber-AC, yang istri tidur di kamar tanpa AC. Kenapa? Karena nggak kuat sama dingin yang satu nggak kuat sama panas. Beda pendapat tidak bisa dipersatukan ini ya. Akhirnya diambil solusi, ya kamarnya sendiri, memenuhi hak masing-masing. Tapi Allah Ta'ala bilang sama api kepada yang bakar Nabi Ibrahim, ya naru, hei api, kamu jadi dingin. Tapi ingat ya, yang menyelamatkan, yang enak, yang asyik dinginnya, khusus buat Ibrahim alaihissalam. Yang lain bakar, kayunya terbakar, yang dekat kepanasan. Nabi Ibrahim asyik di dalam api. Kenapa? Bertakwa. Karena itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika beliau akan meninggal dunia, ada orang-orang yang mendekati beliau membisikkan, tinggalkan itu warisan untuk anakmu yang banyak. Khalifah ini presidennya umat Islam, ya presidennya umat Islam di masa itu, memegang semua kekuasaan. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak keturunanmu? Jawabannya sederhana, oh saya nggak sibuk mikirin warisan untuk anak keturunan saya, nggak akan saya wariskan harta untuk mereka semua. Kok bisa begitu? Karena udah saya kasih warisan yang terbaik, warisan takwa. Kalau anak-anak saya bertakwa, ya dia akan jadi orang-orang yang hidupnya berkah dan selalu dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Kalau dia nggak bertakwa, repot nanti saya kena masalah. Jadi saya akan didik anak saya bertakwa. Hasilnya, sepeninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anaknya nggak punya uang, tapi punya takwa. Hasilnya, nggak lama kemudian jadi orang yang kaya raya. Itu anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sementara yang lain yang mewariskan hartanya habis. Anaknya tadi dapat harta, tapi hartanya habis, nggak ada barokah. Kenapa? Karena nggak dibalut dengan ketakwaan. Ikhwani rahimakumullah. Ini sekarang anak-anak kita mau kita bawa kemana? Hidup kita mau dibawa kemana? Aset terbesar seorang ayah dan ibu itu anak. Harta kekayaan termahal seorang ayah dan ibu adalah anak.
Makanya saya heran kepada istri-istri. Dengarkan nih istri-istri, ada nggak di sini? Halo, ada istri-istri nggak di sini? Banyak ya? Ibu-ibu, dimanapun antum berada, saya heran sama anda semua. Pakaiannya dibaguskan, rumahnya dibaguskan, arisannya dibaguskan, semuanya diperhatikan, anaknya kurang diperhatikan. Sibuk cari duit ini ibunya untuk masa depan anaknya katanya, tapi anaknya nggak ditemenin, anaknya nggak dididik, anaknya nggak diajak sholat berjamaah, anaknya nggak diajak baca sholawat bersama-sama. Pagi dianjurkan oleh Nabi SAW sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali. Kapan kita ngomong sama anak, nak sholawat pagi nak sholawat sore. Yang ada sarapan, sekolah. Sholat pun nggak diperhatikan. Sholat subuh hilang nggak jadi masalah. Yang penting online jangan sampai terlambat. Zaman online kan ya, baru mulai tatap muka baru dimulai. Jangan sampai terlambat. Tapi nggak ada semangat subuh, jangan sampai anakku terlambat. Gak merencanakan bagaimana anakku subuh bisa betul-betul bangun sholat, bagaimana anakku bisa sholat duha, bagaimana anakku bisa baca Al-Quran, bagaimana anakku bisa jadi orang yang berakhlak mulia. Semua itu harus dijalankan dengan sistem, harus ada metodenya, gak bisa asal-asalan. Nomor satu, doa. Saya kalau ketemu orang tua tuh dulu banyak yang ngomong, doakan Ustaz anak saya kuliah semoga nanti lulus dapat gelar bla 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 bla. Doakan Ustadz anak saya dapat jodoh yang cantik jelita. Doakan Ustadz anak saya dapat jodoh yang tampan, dan seterusnya. Dapat jodoh orang yang kaya raya, dan seterusnya. Jarang orang yang mengatakan, doakan Ustadz ya, anak saya ini jadi anak yang bekti sama orang tua. Jarang. Anak saya jadi anak yang bisa senangkan saya dunia akhirat. Anak saya jadi anak yang bisa hafal Al-Quran, atau bisa baca Al-Quran dengan baik. Bisa baca Al-Quran dengan bagus. Itu sedikit. Kalau toh ada ya cuman beberapa orang yang sungguh-sungguh ya, bukan sekedar ucapan lisan, sungguh-sungguh minta, pengen punya anak yang bekti sama orang tua. Yang ada keluhan orang tua. Ustaz, gimana anak saya ini Ustaz? Umurnya udah 30 tahun Ustaz. Tapi kalau sama orang tuanya pelitnya luar biasa, Masya Allah. Duitnya banyak, tapi bakhil sama orang tuanya. Orang tuanya mau minta uang saja katanya minta terus. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya bingung, anak saya ini Ustaz tidak mau sholat, anak saya enggak mau pakai jilbab, anak saya enggak mau tutup aurat, anak saya enggak mau, baru pusing di usia tua. Bingung di usia tua. Kenapa? Karena di masa muda, di masa kecil anaknya enggak dipersiapkan untuk jadi alat membawa ke surga. Anaknya nggak dipersiapkan untuk menjadi alat penyejuk hati orang tua di saat ini, nanti maupun di jannah, nggak dipersiapkan. Lantas bagaimana orang-orang dulu mempersiapkan anaknya bisa menjadi anakku surgaku? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud-Durar yang wafat di Yaman tahun 1333 Hijriah dan lahir di sana tahun 1259 Hijriah, yang muridnya tersebar ke seantero dunia dan di Indonesia sangat banyak. Ya, salah satu pendiri NU yaitu Mbah Hasyim Asy'ari merupakan muridnya kakak beliau. Itu punya putrinya satu. Ya, anaknya itu 5, yang putri satu. Putrinya satu ini umur 4 tahun sudah khatam permasalahan haid, ahkamul haid. Sementara saya ini jadi ustadz sampai umur segini nih, belajar haid gak rampung-rampung. Kenapa? Karena saya nggak haid. Haid itu urusannya perempuan, paham ya? Sementara perempuan yang satu dengan yang lain kasus haidnya beda. Ini kalau darah saya keluarnya warnanya pink gimana Ustaz? Kalau warnanya merah agak kehitaman gimana Ustaz? Ini warnanya nggak pink sih Ustaz, ya merah tapi merahnya merah muda, nggak tahu warnanya apa lagi. Kalau nanya itu urusan warna merah, ini udah berhenti Ustaz, tapi nanti keluar dikit lagi. Ini gimana Ustaz? Saya udah bersih atau belum? Ini itu kalau urusan haid pusingnya luar biasa. Sampai itu pengarang kitab-kitab besar babul haid itu tidak dijelaskan. Cuman singkat saja, orang haid tidak boleh baca Al-Quran, orang haid tidak boleh berdiam dalam masjid. Terus lanjutannya, kaum pria tidak haid. Selesai. Jadi saya nggak bisa jelaskan lebih panjang karena kaum pria tidak haid. Dan yang baca buku ini kebanyakan kaum pria.
Karena memang bab haid sulit. Tapi umur 4 tahun kok udah bisa khatam bab haid. Kenapa? Ayahnya hebat. Dari kecil anaknya udah diajarin agama. Loh kita ini pinter loh. Dari kecil udah ngajarin agama loh. Masya Allah. Cuman berhenti. Paham maksudnya enggak? Kalau bayi lahir suruh ngapain? Ada enggak? Bayi lahir TikTok. Enggak diajari TikTok. Bayi lahir suruh apa? Allahu Akbar, telinga kanan azan. Kemudian telinga kiri iqomah. Itu kalau bayi lahir. Perintah lanjutannya apa? Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Jadi diajarin sholat lahir. Jangan salah, azan itu azanin bayi. Itu pelajaran sholat. Ajarin anakmu sholat mulai ajarin sholat. Kasih tahu dulu. Kalau udah azan, qomat, sholat. Itu panggilannya dulu. Yang paling utama ngerti, oh ini azan, panggilan sholat. Oh qomat, sholatnya dimulai. Pahamkan itu. Baru lahir sudah suruh belajar sholat. Nah sekarang anak umur 12 tahun gak paham sholat. Nah kita jadi orang tuanya kan mas'ul indallah, ditanya nanti. Mana tanggung jawabmu? Nah ini sayangnya kadang diterangkan cuman azani anak waktu lahir, qomatin anak waktu lahir. Gak dijelaskan proses selanjutnya. Ajarkan wudhu. Ya ajarkan wudhu, ajarkan rukun-rukun sholat, ajarkan yang membatalkan sholat. Nanti umur 7 tahun perintah maksudnya apa? Bukan baru mulai suruh sholat, sudah bisa sholat. Sekarang kamu sholat, sudah bisa sholat. Gak mungkin saya perintahkan seseorang pindahkan mobil saya kalau orang itu gak bisa nyetir. Udah bisa nyetir saya kasih kunci, tolong mas pindahkan mobil saya. Dia udah bisa nyetir. Belum bisa nyetir, saya suruh pindahkan mobil, hancur mobil saya dan bisa menghancurkan orang lain. Begitu pula anak kita sholat, perintah Nabi Muhammad SAW, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, artinya umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, sudah kita ajarin sholat. Seorang ulama umur 3 tahun udah tahajud. Umur 3 tahun sudah tahajud. Ini namanya anak itu surga. Ayahnya Imam Ghazali itu pengen punya anak, prosesnya sebelum punya anak. Sebelum punya anak, setiap kali hadir pengajian, ayahnya Imam Ghazali angkat tangan. Ya Allah, berilah aku anak seperti orang soleh ini. Minta seperti itu. Jadi pesen dulu. Pre-order kalau orang bilangnya. Kalau bahasa pre-order, ibu-ibu paham banget. Ya, pre-order dulu, pre-order. Ya, mulai begitu open order, Masya Allah. Dapat kita order seperti yang kita pre-order tadi, muncul anak-anak yang soleh, maka jadilah Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah saat ini kenapa kita susah merintah anak kita? Suruh sholat susahnya luar biasa. Tapi kalau diajak ke mall, cepetnya luar biasa. Anak kita suruh baca Al-Quran, kalau diperintah susahnya luar biasa. Tapi kalau diajak joget TikTok, senengnya luar biasa. Ya na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Kesalahan kita semua karena kita tidak mendesain anak kita untuk menjadi surga kita. Gak sadar. Anak ini bisa nyeret kita ke neraka. Serius. Nanti itu ada orang tua yang berjalan menuju surga. Ini dikatakan oleh para ulama. Udah jalan ke surga. Antara dia dengan pintu surga tinggal selangkah. Tiba-tiba ada anaknya yang narik dari belakang. Ya Allah, jangan izinkan orang ini masuk surga. Karena anaknya tempatnya mau dibawa ke neraka. Saat itu ditanya sama malaikat, kenapa kamu berkata seperti itu? Karena sejak kecil ini orang tuaku tidak pernah mengajarkan aku sholat, gak pernah memerintahkan aku tutup aurat, gak pernah menerangkan yang halal mana, yang haram mana. Sehingga aku besar udah terlanjur cinta yang haram, suka yang haram, sehingga aku jadi masuk neraka gara-gara orang tuaku. Maka kemudian dikatakan kepada orang tua tersebut, silahkan dia bawa masuk neraka bersama anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita kayak gitu gimana? Ngeri kan ya? Nah ini majelis seperti ini, majelis menjadikan anak itu aset kita untuk masuk surga. Kadang-kadang orang tua itu rela mengeluarkan duit berapapun biar anaknya dapat gelar. Tapi kadang-kadang berat untuk mengeluarkan duit biar anaknya dapat tadi itu. Iya, dapat apa? Selempang wisuda. Ya, wisuda apa? Wisuda ini khatam Al-Quran. Ini khatam juz 30 atau 30 juz? Oh 30 juz, coba itu. Kan tetap harus khatam juz 30 juga Ustaz. Ya, ini santri yang sudah khatam 30 juz.
Betapa senang orang tua kalau anaknya bisa baca Al-Quran. Karena begitu anak itu baca satu huruf, pahalanya buat orang tuanya loh. Anaknya mungkin pahalanya masih rusak, mungkin dia bisa riak, bisa ujub nanti kalau udah dewasa. Tapi kalau orang tuanya dapat pahala utuh yang bersih. Sehingga pernah diceritakan ada satu anak itu punya orang tua sudah meninggal dunia. Ya ini percaya boleh, nggak percaya boleh, namanya juga cerita ya. Percaya boleh, nggak percaya boleh, namanya juga cerita. Cuman yang cerita para ulama di buku-buku mereka. Nah kalau koran nggak jelas saja kita percaya. Media-media yang ada di dunia maya itu nggak jelas asal berita kita percaya. Masa di buku-buku para ulama kita banyak nanya. Ini kan anehnya luar biasa. Ya ulama-ulama yang benar, bukan sembarangan ulama. Diceritakan ada satu orang tua yang dalam catatannya keburukannya lebih banyak sehingga dia harus disiksa kubur. Suatu hari siksa kubur dihentikan. Maka saat itulah orang tua tadi nanya sama malaikat, karena di alam barzah semua jujur. Kok siksa saya diberhentikan? Ada apa? Maka dijawab, hari ini Allah mengampuni semua dosamu dan menjadikan kamu orang yang mendapat nikmat sampai terus nanti ke surga. Apa sebabnya? Dijawab, karena waktu kamu meninggal masih punya anak yang bayi. Nah anakmu sekarang umurnya 3 tahun, hari ini dia oleh ibunya diajarin baca Al-Quran. Dia mulai belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Setiap huruf yang dia baca masuk dalam catatan kebajikanmu. Sehingga catatan kebajikanmu sekarang bisa mengalahkan keburukanmu. Maka Allah pun mengampuni semua dosamu. Masya Allah. Itu baru belajar alif, ba, ta. Apalagi kalau baca 30 juz. Seperti apa? Apalagi kalau hafal 30 juz, seperti apa? Dikatakan seorang anak yang hafal Al-Quran 30 juz, anak tersebut, maka dia berhak memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah tercatat sebagai penghuni neraka. 10 anggota keluarga tercatat penghuni neraka. Anak ini hafal Al-Quran, dia bisa membebaskan 10 orang tersebut dengan izin Allah Ta'ala, dibawa masuk surga. Itu 10 anggota keluarga ya. Orang tuanya nggak masuk dalam kelompok itu. Kenapa? Beda, ini bukan anggota keluarga, yang punya keluarga. Orang tuanya, begitu anak itu dapat hatam Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, orang tuanya dikasih mahkota oleh Allah Ta'ala. Artinya penghuni surga. Blek, langsung dikasih mahkota, kehormatan. Sehingga dipamerkan sama Allah Ta'ala. Ini loh orang-orang yang anaknya hafal Al-Quran. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tergantung kita mau desain anak kita mau jadi apa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, atau kama qala SAW, setiap bayi yang terlahir bersih, karena tidak ada manusia kotor, nggak ada. Manusia itu bersih, cinta pada kebaikan. Itu setiap orang yang lahir. Tergantung orang tuanya mau dijadikan apa anak ini. Nah kita mau jadikan anak kita apa? Belum terlambat. Saya punya anak 4, saya pengen semuanya ya jadi orang-orang yang bisa menyenangkan dunia akhirat, bahagiakan dunia akhirat. Tapi kalau saya nggak pernah ngajarin dia sholat, nggak pernah ngajarin dia sholawat, namanya mimpi. Nggak ngajarin dia mana yang halal, mana yang haram, namanya saya mimpi, saya melamun itu. Kalau saya nggak melamun ya betul-betul saya ajarin. Nggak boleh, oh itu. Kadang-kadang kita harus tegas sama anak. Kita kadang-kadang harus ngomong yang nggak enak sama anak. Tapi demi apa? Biar dia selamat, biar dia masuk surganya Allah Ta'ala, biar dia nggak masuk neraka. Kita harus peringatkan dengan keras. Kalau ada anak lari ke jalan, kita tarik dengan keras karena lihat mobil yang lewat, biar nggak ketabrak. Kan nggak jadi masalah. Kadang-kadang kita harus merampas handphonenya anak. Ya boleh nih handphone nih simpen maghrib sampai isya, baca Al-Quran. Nggak ada handphone maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya saatnya kamu baca Al-Quran, bukan baca handphone. Nah misal seperti itu, terpaksa keras. Meskipun udah dewasa, meskipun udah kuliah, kalau nggak tahu waktu, orang tua punya kewajiban menegur anaknya. Otoritas, anta wa ma'aluka li abik, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi nggak ada judulnya orang tua membiarkan anaknya, oh udah dewasa mau maksiat urusan dia, nggak bisa. Kalau udah dewasa kita masih hidup, ya dia maksiat harus kita tegur. Orang lain saja harus kita ingatkan, tentunya pakai cara. Ya semua pakai cara, pakai yang sudah diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah termasuk kalau kita pengen anak kita masuk surga, semoga Allah selamatkan kita semua, makanan yang masuk ke perut anak kita, aset ini. Kalau yang masuk haram,
kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, atau kama qala sallallahu. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka lebih layak disantap api neraka. Mengerikan. Makanya kita jadi orang tua ini, yang masuk perut anak kita ini jangan cuma dipikir vitaminnya. Oh ini makanan sehat, ini junk food, oh ini sehat, ini junk food. Itu nanti. Nomor satu, yang masuk halal enggak ini sumbernya? Dari mulai uang yang kita gunakan untuk pembelanjaannya halal enggak? Kalau udah uangnya halal, kita cek barang yang mau dibeli halal enggak? Jangan sembarangan beli di toko, apalagi zaman sekarang. Berapa banyak orang jual makanan di pertokoan, di mal-mal. Halal enggak? Hak konsumen untuk nanya halal enggak? Sebagai seorang muslim punya hak dan kewajiban untuk nanya halal enggak? Enggak bisa kita asal, oh enak makan, oh enak makan. Iya nanti masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nanya, jangan takut nanya dan jangan malu nanya. Kadang-kadang kita ini mau nanya, masya Allah, sungkan, gak enak, malu dan lain sebagainya. Nanya aja, nggak jadi masalah. Mas, Mbak, mohon maaf, ini buat makanannya ada barang haramnya enggak ini? Ada khamernya enggak ini? Pakai arak enggak ini? Tanya itu, karena kadang-kadang tertulis halal versi yang buat. Dia nggak tahu kalau bahan-bahan itu haram, nggak ngerti memang. Tapi kita paham mana bahannya haram. Nanya. Ini mengandung arak enggak ini? Arak masak dipakai enggak ini? Enggak boleh pakai arak ini. Haram kalau pakai arak. Saya enggak boleh makan. Kalau jawabannya seperti yang saya temukan, ya silahkan langsung makan di situ. Maaf Bapak, kalau di sini ada yang haram, saya enggak mau kerja di sini. Saya pernah nanya di satu tempat jawabannya seperti itu. Saya langsung silahkan menunya mana, saya makan di sini. Karena yang jawabannya mantep. Saya pernah masuk di satu rumah makan di daerah Jawa Timur. Udah duduk, udah mau pesen, kita nanya, halal enggak? Halal. Mengandung ini enggak? Nanya sama bagian yang di depan. Begitu duduk, ya feeling enggak enak ini. Bukan feeling good, bukan nih. Feeling enggak good. Ya, feeling enggak good. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati firasat seorang mukmin, dia melihat dengan cahaya Allah. Hari itu pas lagi cahayanya naik ini, kok enggak enak rasanya ya. Subhanallah, nanya ke belakang bagian dapur. Pakai arak enggak? Arak masak? Pakai Pak. Makasih. Enggak jadi pesen saya. Keluar semuanya. Padahal itu restoran salah satu terenak di Jawa Timur. Ya, salah satu terenak di Jawa Timur saat itu ya. Keluar saya, enggak jadi. Di depan ketemu murid-murid YouTube. Bib, kok enggak jadi makan? Buat saya enggak halal. Kalau buat yang lain monggo silahkan. Ya buat saya enggak halal. Nah ini kalau kita enggak nanya, enggak tahu. Jangan bilang, Bib, kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Salah, kamu wajib cari tahu. Bukan kalau nggak tahu nggak apa-apa, wajib cari tahu. Contoh begini, saya punya ATM, saya masukkan ke mesin ATM. Saya butuh duit 10 juta tarik cash. Angka maksimal yang bisa diambil dari mesin ATM, misal gitu ya. Saya masukkan PIN salah 3 kali, hasilnya apa? Diblokir. Boleh nggak saya protes sama banknya? Maaf, saya nggak tahu. Kan saya nggak tahu kalau 3 kali diblokir. Kenapa mesti diblokir? Kan saya nggak tahu. Boleh ngomong begitu? Jawabannya, sejak Bapak transaksi dengan kami, seharusnya Bapak sudah tahu. Karena semua udah tertulis di situ. Cara penggunaan ATM, kalau misalnya 3 kali diblokir, Bapak nggak mau baca. Nah, Allah juga udah ngasih tahu, cari makanan yang halal, suruh cari yang halal. Kalau cari ya nanya, haram atau tidak? Haram atau tidak? Kalau sampai ada satu haram masuk perut anak kita, naudzubillah min dzalik, maka jadinya adalah anak tadi bangkang sama kita. Susah nurut. Jangan salahin anaknya. Maka ada orang tua ini suka nyalain anak saya. Begitu, kamu gak nurut sama mama, kamu gak nurut sama mama. Maaf ya Bu, yang saya baca contoh ibu ya. Karena biasanya kan gitu-gitu, anak kan ibu, bapaknya kan sibuk gak mau ngurus gitu kan. Bapaknya sibuk dengan urusannya sendiri, sendiri, serahkan ibu. Nanti kan ibunya mau ngomong, anakmu tuh loh, anakmu susah diatur. Protes sama bapaknya ya. Terakhir protes sama bapaknya. Tapi biasanya gitu, kamu gak nurut sama mama, kamu kurang ajar sama mama, kamu. Gak lihat, tadi mamanya ngasih makanan apa nih seminggu nih? Ada yang haram gak? Duit yang masuk dicek ini halal haram gak? Kalau ada yang haram, ya sudah. Alhamdulillah dijadikan nakal di dunia. Kafarah itu membuat orang tua hatinya nggak enak, kafarah penghapus dosa. Mudah-mudahan nggak nyampe ke bawah neraka. Mudah-mudahan bisa terhapus di
di dunia dengan yang seperti itu. Tapi prinsip kita jangan begitu. Prinsipnya gimana cari yang halal buat anak. Nah, ikhwani rahimakumullah, sebagai penutup, karena saya nggak akan bicara panjang-panjang, saya paham antum semua udah dari tadi di sini. Ya, saya datang belakangan, betul kan ya? Nah, dan ini kalau nggak salah jam 11 sekarang ini. Kurang tepat? Kurang 10 menit. Ya udahlah, bulatkan ke atas. Insyaallah. Gimana caranya biar anak kita jadi anak soleh? Tipsnya apa itu? Ini cara bukan saya ngajarin, yang ngajarin para wali orang soleh. Kalau pengen anaknya itu jadi anak yang soleh, salah satu upaya ya, salah satu dari sekian banyak upaya, ambil waktu duduk bareng sama anak, sama pasangan hidup. Ya, kalau pas lagi duduk bareng itu, jangan cuma ngobrol dunia, mulai ngobrolkan agama. Kalau memang bapaknya tugas luar kota atau luar negeri yang ada ibunya, ya ibunya ngobrolkan sama anaknya agama. Waktu nyuapin, ya tahu enggak yang batalin sholat, tahu enggak yang batalin sholat, tahu enggak? Nah, sama nyuapin, tahu enggak yang batalin sholat? Apa mah yang batalin sholat? Makan itu batalin sholat. Orang sholat nggak boleh makan. Kalau ditelen, batal, nggak boleh. Makanya kalau kamu lagi sholat, kamu habis makan, habis kumur, wudhu, terus sholat, kok masih ada sisa nasi satu di mulutmu, jangan ditelan, batal nanti sholatnya. Ya karena orang sholat gak boleh makan. Tahu satu. Kalau satu hari satu ilmu, 1 tahun selesai nggak itu? Selesai. Banyak ilmu. Yang jadi masalah ibunya saja nggak tahu yang batalin sholat. Itu masalahnya. Bapaknya nggak tahu yang batalin sholat, sehingga bapak ibunya sholat batal juga nggak paham. Pulang sekolah anak yang ngomong, mama batal mama sholatnya. Kok batal? Mama kan pakai mukena. Iya mau pakai mukena mama. Cuman dagunya kelihatan semua. Ini dagu kan yang di sini nih, yang di sini. Ini bagian yang harus tutup mama. Jadi kalau pakai mukena tutup ke atas mama. Jangan di sini mama, di bawah sini ini kelihatan ini mama batal mama. Kamu kok tahu? Belajar mama makanya. Anak kurang ajar. Yang betul dibilang kurang ajar dia. Insya Allah. Ternyata anaknya belajar, anaknya pinter. Ibunya kurang pinter. Nah sekarang ini banyak ibu online ngajarin anaknya sekolah online, ibunya jadi pinter. Tapi kenapa untuk urusan agama kita nggak pelajarin bener? Hidup dan mati kita ini tergantung dari bagaimana kita menjalankan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu aturan yang Allah kita langgar, berdampaknya itu besar dalam kehidupan kita. Satu perintah Allah kita jalankan, dampak positifnya besar dalam kehidupan kita dan orang lain. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada, jangan lupa, anak kita aset paling besar untuk masuk surga. Yang terakhir, yang mudah untuk dijalankan, selain ngobrol sama anak tentang agama tiap hari di kesempatan yang ada, ya, kita harus juga baca doa ini tidak putus sampai wafat kita nanti. Tiap hari dibaca, karena yang ngajarin Allah Ta'ala. Udah pasti kabul, super kabul. Karena doanya orang tua untuk anak nggak pernah ditolak sama Allah. Ya, seperti apapun orang tuanya, kalau doakan anak itu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pakai teks doanya Allah yang ngajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karunialah kami anak dan pasangan hidup dan anak, min azwajina wa dzurriyyatina, anak keturunan. Jadikanlah pasangan hidup dan keturunan kami qurrata a'yun, yang kalau dilihat hati jadi adem, ayem, senang, tentram. Saya mau nanya ya, orang tua umur 80 tahun lihat anak perempuannya pakai rok mini, terus orang tuanya ingat dia mau mati, saya mau mati, terus masih lihat anak perempuannya pakai rok mini, tentram atau hancur hatinya? Hancur kan pasti. Nanti aku ditanya sama Allah, anakku seperti apa? Anaknya disuruh sholat gak mau, orang tua udah mau meninggal, lihat anaknya belum mau sholat, bingung atau gak bingung? Bingung. Mungkin sekarang tenang-tenang, kalau semakin tua itu orang semakin sadar bahwasanya hidup itu tinggal beberapa waktu tok, sebentar lagi pindah. Saya obrolan saya sama anak-anak saya, ya ngobrolkan mati, nyantai ngobrolkan mati itu. Hidup cuma sebentar, bentar lagi bakal meninggal. Tuh kakekmu udah meninggal, kuburannya di sana. Tuh yang kemarin meninggal dikubur di sana. Bentar lagi kalau enggak kamu duluan ya bapakmu yang duluan. Ya mudah-mudahan biar orang lain yang duluan, kita belakangan. Ya bahasanya gitu, biar orang lain duluan, kita belakangan. Kita jadi kakek-kakek dulu semua baru kita meninggal. Yang lain biar duluan. Tapi pas mati itu pas
pasti, meninggal itu pasti. Jadi harus cari bekal buat meninggal nanti apa, ngapain, nih sekarang bisanya apa itu. Harus kita ajarkan, karena nggak diajarkan nggak bisa. Nah, sementara kita nggak ngajarin, tapi kita kasihkan remote ke anak kita. Anak kita belajar dari YouTube. Masya Allah, semua ilmu nggak jelas ada di sana, ilmu jelas ada di sana. Kalau kita nggak arahkan kan repot ini. Semua ditonton sama dia. Ditonton, mulai belajar cara memanggil orang tua. Lihat film, ada anak manggil bapaknya nama John. Pulang dari kantor, bapaknya namanya Fulan, dipanggil, Fulan. Nak, kok manggil bapak Fulan? Kayak yang di TV ya? Sama yang kayak di TV. Kita serahkan semua itu sama anak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Karena dengan doa itu bisa merubah semuanya. Doa silahul mukmin. Kalau kita udah nggak bisa apa-apa ya, paling sedikit istiqomah doa jangan ditinggalkan. Senjatanya seorang mukmin. Berkat doa Allah itu bisa merubah seorang anak. Dan mungkin kita ini jadi begini ya karena doa orang-orang sebelum kita. Doa orang-orang tua kita, sehingga kita mau ya Ustaz Rafiq bisa. Mimpi apa beliau nih? Punya pondok di sini gitu kan ya. Asalnya dari Rembang ya sampai Tangerang, dari Rembang ke Tangerang, walaupun nggak suka rendang, tapi punya pondok yang berisi orang-orang yang insya Allah jadi pemenang. Amin. Ya, ngarang syair akhirannya ang. Mimpi apa beliau nih? Tiba-tiba punya pondok pesantren, punya murid yang mau menghafalkan Al-Quran, punya tim yang juga bisa diajak untuk membantu menghafal Al-Quran. Orang tuanya mimpi apa? Ada di sini bapaknya. Mimpi apa nih punya anak seperti ini? Harus disyukuri, alhamdulillah. Kalau disyukuri nanti cucu-cucunya dijadikan seperti itu. Tadi anaknya, Masya Allah. Ini seorang kakek lihat anak dan cucunya semua lagi ngurusin Al-Quran, kan menyenangkan. Pandangan yang menyejukkan hati luar biasa. Nah, kalau lihat anak model lain kan kita ya ya Allah, kapan anakku ini jadi seperti anak-anak yang di sini yang nggak seperti yang di sono? Kapan itu? Lah itu kalau kita udah mentok minimal angkat tangan berdoa. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Mari kita tutup kajian saya, tapi majelisnya belum tutup ya. Tutup kajian saya dengan doa bersama. Saya memanfaatkan doa khutmul Qur'annya ini. Tadi udah hataman ya, Masya Allah. Saya mau numpang doanya, mudah-mudahan berkah buat semuanya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وبطن اللهم ارزقنا العافية والدوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم شرفنا برؤية سيد المرسلين وهو راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله terimalah khatmil Quran kami pada hari ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau rahmati berkat Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami ahlul Quran ya Allah. Jadikanlah kami ahlul Quran ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dicintai oleh Al-Quran ya Allah. Mudahkanlah kami membaca Al-Quran ya Allah. Mudahkanlah kami menghafalkan Al-Quran ya Allah. Mudahkanlah kami memahami isi Al-Quran ya Allah.
mudahkan kami untuk mengamalkan dan mengajarkannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran ya Allah. Jadikan anak keturunan kami senang membaca Al-Quran ya Allah, pandai membaca Al-Quran ya Allah, hafal Al-Quran ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak keturunan kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Selamatkan anak keturunan kami dari petaka dunia dan petaka akhirah. Selamatkan anak keturunan kami dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Tolong ya Rabb, jadikan kami orang tua yang menyenangkan untuk anak-anak kami dunia akhirah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, terimalah dan sampaikan pahalanya kepada orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, kepada guru-guru kami yang telah tiada ya Rabb, kepada umat Islam yang telah berada di alam barzakh sana ya Arhamar Rahimin. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi al-Fatihah. Saya minta Ustaz Rafiq bacakan karena suara beliau merdu. Allahumma arhamna bil Quran. Tak Ustaz. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, mendung, mudah-mudahan pertanda baik.